Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat rumah belajar. Di video ini saya ingin berbagi pengalaman pertama saat saya berbagi manfaat produk dan layanan dari Pusdatin Kemdikbud yang dilaksanakan melalui Tatap Maya. Dan pengalaman ini sangat luar biasa karena dilaksanakan saat LPMP Provinsi Banten melaksanakan kegiatan program sekolah binaan. Seperti apa dan produk dan layanan Pusdatin apa yang saya bagikan ke sahabat semua yang hadir pada kegiatan ini? Yuk simak di video ini. Tonton terus sampai selesai ya videonya. Halo Ibu Setia. Iya, halo. Iya, terima kasih waktunya Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Bapak Panitia, kepada seluruh panitia pada kegiatan hari ini, yaitu dari pihak LPMP yang telah memberikan waktu, sudah memberikan kesempatan kepada saya pada pagi hari ini untuk berbagi kepada Bapak Ibu guru hebat semua yang ada di sini selaku tim TPMPS, Bapak Ibu kepala sekolah dan juga Bapak Ibu pengawas. Izinkan saya share screen. Bismillahirrahmanirrahim. Terus terang saya nervous sekali hari ini karena di hadapan saya ini orang-orang hebat semua, pihak LPMP, kemudian Bapak Ibu guru tim TPMPS ini pastinya pilihan perwakilan dari sekolah masing-masing, kemudian tentu saja Bapak Ibu kepala sekolah dan pengawas ya. Di sini izinkan saya memaparkan tentang solusi PJJ Luring dengan memanfaatkan produk dan layanan dari Pusdatin Kemdikbud. Ya, sudah nampak ya Bapak Ibu ya, paparannya sudah ya. Ya, di sini saya berupaya untuk meningkatkan mutu sekolah melalui program kerja TPMPS bersama sahabat rumah belajar ya. Hari ini Bapak Ibu 3 hari ke depan akan menyusun program kerja ya. Mudah-mudahan dengan sedikit paparan dari saya bisa meningkatkan mutu sekolah Bapak Ibu tentunya. Kemudian perkenalkan saya di sini sebagai sahabat rumah belajar, di mana saya saat ini menjadi peserta pembatik level 4 yang diamanatkan oleh Pusdatin Kemdikbud untuk berbagi pengalaman, berbagi manfaat tentang layanan produk dari Pusdatin tentunya ya. Salah satunya yaitu ada rumah belajar, portal rumah belajar, dan tentu saja banyak sekali sebetulnya produk-produk layanan dari Pusdatin tersebut. Diharapkan belajar bisa asyik dengan rumah belajar ya. Ya, saya Rini Setianingsih, saya mengajar di SMA Negeri 1 Mancak sebagai sahabat rumah belajar dari Provinsi Banten. Bapak Ibu mungkin di sini ada yang sudah mengetahui ya tentang rumah belajar. Ada yang sudah menggunakan di sini Bapak Ibu tentang portal rumah belajar. Halo Bapak Ibu, untuk pembelajaran secara daring ya, Bapak Ibu saya yakin sudah mahir lah ibaratnya. Secara daring ini dengan ada Schoology, ada ruang guru mungkin, kemudian ada website sekolah, ada Google Classroom dan lain-lain gitu ya. Di sini saya mengenalkan kita sebetulnya di bawah Kemdikbud memiliki portal resmi ya, dari dari Kemdikbud di laman belajarkemdikbud.go.id ya, bisa belajar di mana saja, kapan saja, dengan siapa saja. Di sini merupakan portal pembelajaran yang menyediakan bahan belajar dan fasilitas komunikasi dan interaksi antar komunitas. Rumah belajar di sini ditunjukkan untuk peserta didik, guru, dan masyarakat luas gitu ya. Sebelum saya memberikan solusi untuk pembelajaran
luringnya, saya terlebih dahulu memberikan pemaparan sedikit tentang apa fitur-fitur yang bisa digunakan saat PJJ daringnya gitu. Ini ada beberapa fitur dari rumah belajar. Fitur utama ini ada 4 ya. Ini penjelasannya. Oh, Pak Ada Iwan sumber pengen semua. belajar. Sumber belajar itu fitur yang menyajikan materi ajar bagi siswa dan guru berdasarkan kurikulum. Materi ajar disajikan secara terstruktur dengan tampilan yang menarik dalam bentuk gambar, video, animasi, simulasi, evaluasi, dan permainan. Jadi Bapak Ibu mau apapun platformnya, misalkan sudah pakai Schoology, saya sudah pakai Google Classroom. Nah, Bapak Ibu bisa memanfaatkan. Ini ada fitur sumber belajar gitu. Yang tidak mampu membuat video pembelajaran belum mampu, maksud saya maaf, belum mampu bisa mengambil video pembelajaran dari fitur sumber belajar ini. Kemudian di sini ada fitur Kelas Maya. Kelas Maya ini sebuah LMS atau Learning Management System yang dikembangkan khusus untuk memfasilitasi proses pembelajaran virtual antara guru dan siswa. Dengan fitur ini, guru dapat memberikan bahan ajar yang dapat diakses dan dibagikan oleh siswa dalam bentuk digital ya. Ini sama seperti Google Classroom, sama seperti Edmodo atau Schoology gitu. Ada bank soal di sini. Bank soal fitur kumpulan soal dan materi evaluasi siswa yang dikelompokkan berdasarkan topik ajar. Tersedia juga berbagai akses soal latihan, ulangan, dan ujian. Nah, Bapak Ibu yang kesulitan ketika mau PTS nih, yang belum PTS, atau kemarin sudah PTS terus mau membuat soal remedial kesulitan, nah Bapak Ibu bisa mengakses di portal Rumah Belajar pada fitur bank soal. Dan selanjutnya ini sangat cocok sekali untuk guru MIPA ya. Di sini tersedia laboratorium Maya. Fitur simulasi praktikum laboratorium yang ada ini disajikan secara interaktif dan menarik, dikemas bersama lembar kerja siswa. Jadi ada LKS-nya juga dan teori praktikum. Apalagi sekarang sedang di masa pandemi ya, anak-anak nggak mungkin praktek ke lab, nggak mungkin anak-anak juga melakukan praktek di rumah sendirian nggak paham. Nah, Bapak Ibu bisa mengambil fitur laboratorium Maya ini dari portal Rumah Belajar, ditautkan ke platform yang Bapak Ibu gunakan gitu. Kemudian selanjutnya yaitu ada fitur pendukung. Di sini ada peta budaya, wahana jelajah angkasa, bahkan ada edu game-nya. Ini cocok banget untuk Bapak Ibu guru yang mengajar di SD nih. Anak-anak kan seneng banget tuh main game gitu kan. Main game. Nah, tidak ada salahnya kita memberikan materinya atau memberikan kegiatan pembelajarannya ini dengan edu game. Tidak selalu tugas-tugas terus gitu. Saya mengalami karena saya juga seorang ibu, anak saya masih SD. Anak itu bosan gitu dengan tugas-tugas. Sekali-sekali coba anak diminta untuk ke edu game ini gitu ya. Kemudian ada BSE, buku sekolah elektronik. Ada juga pengembangan keprofesian berkelanjutan. Nah, ini cocok untuk Bapak Ibu guru yang ingin mengembangkan. Kemudian ada karya bahasa dan sastra. Ini sangat cocok untuk semua yang suka baca puisi, baca novel. Di sini banyak sekali buku-buku ataupun puisi. Oke, next, karena waktunya saya tidak panjang, langsung saja nanti untuk tahu lebih banyaknya nanti Bapak Ibu bisa menghubungi saya. Kemudian nah, ini sesuai dengan judulnya kan tadi solusi PJJ luring. Nah, mau tahu kan pasti Bapak Ibu ini solusi PJJ luring itu seperti apa gitu kan. Saya yakin di sini yang ada di room Zoom ini sekolah sudah melaksanakan PJJ daring gitu kan. Semuanya sudah mampu. Loh, kok kenapa harus luring sih? Kok Bu Rini menyampaikan di sini tentang luring gitu kan? Karena saya yakin ya, di sini tidak menutup kemungkinan gitu. Sebetulnya belum 100% peserta didik itu mampu atau melaksanakan PJJ dengan daring. Karena terkendala fasilitas tentunya. Ada yang tidak ada kuota tadi ya. Tidak ada kuota sih masih mudah ya. Anak-anak karena sekarang dapat bantuan dari Pak Menteri. Nah, ini kabar baiknya juga bahwa kuota pendidikan itu bisa digunakan untuk portal Rumah Belajar yang tadi fitur-fitur tadi bisa dinikmati dengan kuota yang diberikan oleh Pak Menteri yang mungkin bertahap ya, ada yang sudah masuk, ada yang belum. Nah, ini tidak menutup kemungkinan ada siswa yang memiliki HP tapi tidak ada sinyal. Ini kendala ini saya hadapi karena saya mengajar di SMA 1 Mancak. Bapak Ibu mungkin ada yang tahu bahwa lokasinya berada nun jauh di gunung sana gitu kan. Nah, kami
saya sendiri mengalami kegalauan. Anak-anak kami sudah menggunakan portal It's Okay untuk anak yang punya handphone, untuk anak yang punya kuota, punya sinyal. Itu tidak ada masalah. Lalu bagaimana solusinya dengan PJJ yang luringnya tersebut gitu. Ini saya yakin Bapak Ibu juga mungkin ada yang mengalami kendala seperti ini gitu ya. Untuk itu di sini saya berbagi berbagi solusi, ibaratnya berbagi solusi manfaat atau produk layanan yang ada ternyata dari Pusdatin. Apa itu layanannya? Yaitu ada di sumber belajar lainnya. Kalau di portal Rumah Belajar itu di scroll ke bawah ada sumber belajar lainnya, ada salah satunya yaitu TV Edukasi. TV Edukasi ini bisa digunakan tentu saja karena ini televisi ya. Karena ini siaran televisi. Nah, untuk yang tidak punya handphone atau yang tidak punya kuota dan kesulitan sinyal, ini akan mudah dan bisa diakses tentunya gitu ya. Ini salah satu produk layanan dari Pusdatin yang bisa kita manfaatkan. Jadi Bapak Ibu yang kebingungan luringnya harus bagaimana gitu kan. Nah, ini ada salah satu produk dari Pusdatin namanya TV Edukasi ya. Santun dan mencerdaskan ini ya, logonya ya. Oke. TV Edukasi itu apa sih ya? Yaitu stasiun televisi yang khusus ditunjukkan untuk menyebarkan informasi di bidang pendidikan dan berfungsi sebagai media pembelajaran untuk masyarakat. Karena bukan hanya untuk siswa saja, bukan hanya untuk guru saja, tapi untuk masyarakat luas. Orang tua juga bisa menyaksikannya gitu ya. Saya percepat waktunya. Kemudian ada di sini TV Edukasi itu siaran TV Edukasi dapat disaksikan melalui mitra TV Edukasi ya, ada di UCTV juga bisa disaksikan, di video, RCTI Plus, Maxstream, Live Media, kemudian TVku, Batik TV, BJTV, Toba TV, Dai TV dan di Nin Media ya. Jadi bisa diakses dari beberapa siaran televisi nasional gitu. Kemudian di sini juga TV Edukasi itu menyediakan VOD atau video on demand. Apa sih video on demand? Video on demand itu layanan TV yang bisa dilihat, ditonton sesuai dengan keinginan kita, dengan permintaan kita. Kita dapat memilih program yang akan ditonton tanpa terikat jam tayang dan dapat di-download. Jadi kita bisa tidak harus menunggu jam segini materi ini gitu atau siaran ini gitu. Jadi kita bisa menyesuaikan dengan apa yang kita inginkan gitu. Itu ada video on demand namanya. Nah, ini cara mengaksesnya ya. Bisa diakses tentu saja dari portal Rumah Belajar pada fitur pada sumber belajar lainnya. Di scroll ke bawah ada sumber belajar lainnya, salah satunya ada TV Edukasi, tinggal diklik nanti akan muncul laman TV Edukasi. Kemudian bisa juga dari YouTube ya, dari YouTube ini dari tv.kemdikbud.go.id ininya channel YouTube-nya. Kemudian bisa juga dari handphone atau dari mobile ya, bisa di-download melalui Play Store ya atau dari App Store. Jadi yang menggunakan Android ataupun menggunakan iOS, jangan khawatir, biasanya kan bisa di Android tapi nggak bisa di iOS. Ternyata ini bisa di-download dari iOS juga. Dan yang terpenting ini bisa diakses di daerah 3T. Nah, ini di daerah 3T melalui di rumah juga bisa, di sekolah yang terkendala dengan sinyal ya. Ini bisa diakses gitu. Kemudian ini ada beberapa menu kalau misalkan mendownload di App Store atau di Play Store ya. Ada menu tampilannya seperti ini. Tampilan yang pertama itu ada live streaming televisi, kemudian ada jadwal siaran televisi edukasi, kemudian news TV edukasi, kemudian ada video on demand tadi ya, kemudian ada siaran langsung, kemudian radio suara edukasi juga dan podcast suara edukasi. Nah, ini mungkin bisa menjadi salah satu solusi bagi kita ya, Bapak Ibu guru hebat yang ada di sini yang kebingungan solusinya PJJ yang harus luring gitu karena terkendala sinyal handphone ataupun tidak memiliki fasilitas tadi gitu ya, tidak memiliki fasilitas gitu. Nah, ini bisa menjadi salah satu solusi bagi Bapak Ibu
TV edukasi ini salah satu produk atau layanan yang bisa kita terapkan di sekolah. Nah, tentu saja untuk pelaksanaan PJJ Luring ini memang terkait dengan kebijakan sekolah ya. Mungkin ini perlu koordinasi dengan para pejabat sekolah. Nah, kebetulan di sini kan para kepala sekolah nih gitu kan. Dan juga mungkin bisa dikoordinasikan dengan para komite sekolah gitu. Nah, di sini tepat sekali gitu ya. Karena di sini ada tim TPMPS yang sedang akan gitu ya, yang akan menyusun program kerjanya seperti apa program kerja ke depannya gitu untuk meningkatkan mutu sekolah tentunya. Karena hari ini nanti mungkin akan menganalisa rapot mutu, kita kelemahannya di mana? Di standar isi kah, penilaian ataukah proses ya gitu kan. Terus actionnya apa, PLC-nya apa gitu kan, standar prosesnya apa yang harus diperbaiki gitu kan. Kalau misalkan mutu sekolah itu kurangnya di standar proses ternyata karena tidak semua siswa bisa melaksanakan dengan daring tersebut. Nah, ini bisa menjadi salah satu solusi gitu dengan adanya portal Rumah Belajar dan tentu saja dengan TV edukasi ini gitu. Ya. Kemudian mengingatkan kembali tadi kan mutu pendidikan itu bukan hanya dari nilai siswa yang bagus dan guru yang kompeten, tapi seluruh 8 standar itu harus sudah sesuai gitu ya, harus sudah sesuai. Dan bagaimana itu bisa sesuai kalau ada peserta didik yang masih tertinggal gitu. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya paparkan, yang bisa saya bagikan karena di sini saya hanya ingin berbagi pengalaman, berbagi manfaat produk layanan dari Pusdatin. Terima kasih atas waktunya, terima kasih yang sebesar-besarnya ini kepada pihak LPMP yang sudah meluangkan waktu kepada saya. Terima kasih sekali Bapak Ibu guru hebat di sini, Bapak Ibu pengawas dan juga kepala sekolah yang telah bersedia mendengarkan pemaparan saya di sesi berbagi ini. Terima kasih. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, ini ada kontak saya. Apabila ada yang perlu ditanyakan, ya. Apabila ada yang perlu ditanyakan, ada nomor WhatsApp saya di sini. Kemudian Instagram saya jangan lupa di-follow. Kemudian saya juga biasa mengupload di YouTube channel saya di Rini Rinis untuk berbagi dengan Bapak Ibu semua. Terima kasih sekali lagi. Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini saya bisa berbagi meskipun mungkin hanya sedikit yang bisa saya bagikan. Mudah-mudahan dapat memberikan manfaat untuk Bapak Ibu yang berada di sini. Terima kasih sekali lagi. Terima kasih. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, apabila Bapak Ibu ingin bertanya tadi tentang PJJ, itu silakan ke Ibu Rini dari SMA 1 Mancak, dan nomornya sudah Bapak Ibu simpan ya. Sangat menarik. Materinya di share Bu Rini ya. Oh ya. Ya. Oh iya siap. Ya, nanti saya share ya, pastinya. Bu. Biar sama-sama belajar semua, ya. Bu. Iya. Iya, karena saya memang sekarang kan sedang sharing, sedang berbagi dan ini nanti saya. Atur Bu. Ya, terima kasih Ibu sekali lagi. Menarik, kita akan rehat. Akan rehat sampai jam 1. Saya ingatkan kembali Bapak Ibu untuk tetap di link Zoom ini. Karena nanti jam 1 kita sudah membagi per kelas. Jadi dimohon Bapak Ibu untuk memberikan nama dan identitas sekolahnya atau jenjangnya, akan kami masukkan ke dalam kelasnya masing-masing. Di kelas Zoom juga kan Pak? Ya betul Pak. Kelasnya masih tetap link ini di kelas. Oh di link ini ya. Demikian mungkin karena sudah mendekati Ba'da Zuhur. Waktu zuhur bukan Ba'da. Ya, sorry. Ya, waktu zuhur ya, maaf Pak. Atau mau dilanjut dengan pertanyaan
yang bisa ditanyakan ke Ibu Sriwantini atau Ibu Rini tentang PJJ-nya? Tidak ada, Bapak Ibu? Cukup, Pak, cukup. Cukup, terima kasih. Demikian sesi pagi hari ini sampai menjelang siang telah selesai. Dan kita akan lanjutkan pada sesi kedua, yaitu siang jam 1.00 sampai jam 15.00, yaitu tentang analisis mutu sekolah dan rekomendasi pemenuhan mutu sekolah yang akan disampaikan untuk jenjang SD itu oleh Bapak Yayan Sopian, MPD dari Widya Iswara LPMP. Untuk yang jenjang SMP dengan Ibu Ima Ilmayati, MPD dari Widya Iswara LPMP, dan jenjang SMA atau SMK dengan Ibu Iros Pijahro, MSI, yaitu dari Widya Iswara LPMP Banten. Demikian kita akan bertemu kembali pada link yang sama, yaitu link Zoom meeting ini. Namun kita akan membagi beberapa kelas SD, kelas SMP, dan kelas SMA. Yang tidak merubah, tidak memberikan nama instansi atau jenjangnya, kami akan tunggu sampai dirubah, karena memasukkan Bapak Ibu ke dalam kelasnya itu kita butuh verifikasi datanya. Demikian, terima kasih. Selamat istirahat. Sampai kita ketemu lagi sampai jam 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.